Halo teman-teman investor, jumpa lagi dengan saya Arif Widianto, founder bolasalju.com. Kali ini saya mau mengajak Anda berdiskusi untuk membaca dan memahami disclaimer. Ya, disclaimer, sebuah tulisan kecil, mini, bahkan tidak pernah dibaca banyak orang, tetapi sebenarnya itu penting dan menarik. Ingat, penting dan menarik bagi siapa saja yang memang berniat untuk investasi. Kenapa ini penting? Kenapa ini menarik? Apa rambu-rambu disclaimer? Apa hal penting yang perlu kita perhatikan? Ya, ikuti di edukasi kali ini. Apa itu disclaimer? Saya baca ya karena deskripsinya panjang. Penafian, ya dalam bahasa Indonesia artinya penafian atau disclaimer atau penyangkalan umumnya adalah setiap pernyataan yang dimaksudkan untuk menentukan atau membatasi ruang lingkup, itu ya. Membatasi ruang lingkup hak dan tanggung jawab yang dapat dilaksanakan dan ditegakkan oleh para pihak dalam hubungan yang diakui secara hukum. Disclaimer ini memang hubungannya tentang batasan hak dan kewajiban secara hukum. Dalam hukum apa aja saya tidak bisa menjelaskan karena saya bukan orang hukum, tapi at least Anda tahu bahwa dalam bersikap, dalam melangkah, dalam kegiatan investasi, dalam menaruh dana, Anda selalu terikat dalam sebuah ikatan hukum. Disitulah disclaimer ini penting ya teman-teman ya. Nah, berbeda dengan istilah yang lain untuk bahasa operasi hukum, istilah disclaimer biasanya menyiratkan situasi yang melibatkan beberapa tingkat ketidakpastian, pengabaian, atau resiko. Nah, sekarang Anda mau bertransaksi, mau berrelasi, mau berhubungan dengan pihak lain, Anda harus paham pihak lain itu mengabaikan, menyangkal, tidak bertanggung jawab atas hal-hal tertentu. Itu penting dipahami di situ ya. Apa konsep penting disclaimer? Yang pertama, bisa jadi disclaimer adalah anggaplah sebagai peringatan atau penyangkalan. Itu satu ya. Peringatan bagi siapa? Bagi Anda. Penyangkalan bagi siapa? Bagi pihak yang mau Anda hubungi, mau Anda tempat menaruh modal, apapun itu. Begitu jelasnya ya. Yang kedua, konsepnya kira-kira itu sebagai pernyataan dan kondisi tentang ruang lingkup dan batasan hukum-hukum tadi, hak dan tanggung jawab hukum-hukum tadi. Jelas ya, sebagai pernyataan dan kondisi. Kenapa itu penting? Karena pada suatu masa atau suatu saat, pada kondisi tertentu, pada konteks tertentu, ruang lingkup hak tanggung jawab itu berbeda. Konteksnya gimana ya? Contohnya gini aja, katakanlah saya mempunyai saham A. Ketika saya nggak pernah ngomong A, saya nggak perlu mengajukan disclaimer kepada Anda seperti itu. Tapi ketika saya ngomong sesuatu tentang saham A dan itu bisa diartikan positif atau negatif, itu saya perlu menyatakan disclaimer seperti itu. Itu adalah pernyataan dan kondisi saya kepada Anda sebagai di sini YouTuber katakanlah, atau sebagai edukator gitu ya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya, konsep penting tentang disclaimer menurut kami adalah sebagai informasi kepada pembaca disclaimer itu, kepada konsumen, kepada pihak yang target, objek di situ. Informasi sebagai apa? Tentang resiko, tentang relasi atau koneksi, dan juga batasan-batasan akan hak dan tanggung jawab itu tadi. Informasi. Jadi memang ada pernyataan dan kondisi, tapi juga ada informasi. Kenapa informasi ini penting? Ya, katakanlah Anda tidak tahu akan resiko. Ada saham baru IPO ya, yang baru dijual di bursa, yang sekarang mungkin lagi populer. Anda nggak tahu apa-apa. Dengan membaca disclaimer, Anda akan tahu bahwa ada risiko-risiko di sana dan perusahaan yang mau menggalang dana wajib menyatakan disclaimer tentang risiko-risiko itu. Seperti bisa Anda lihat di layar ini contohnya ya. Nah, konsep utamanya kalau kami ringkas adalah penyangkalan atau penjelasan atas tanggung jawab atau hubungan atau kewajiban atas sesuatu
banyak ataunya ya. Saya sendiri bukan orang hukum, saya berusaha menerjemahkan dengan bahasa yang familiar, yang umum, teman-teman ya. Menurut saya seperti itu. Bisa jadi saya kurang, bisa jadi saya harus menambahkan sesuatu, atau bisa jadi saya berlebihan. Nah, teman-teman, intinya adalah konsep disclaimer yang paling penting adalah itu mirip kontrak. Pada saat Anda mengkonsumsi informasi atau akan melakukan sesuatu di situ, begitu ya. Yang kedua, selalu ada waktunya, ada batasan spesifik dan jelas, atau menjelaskan hubungan sesuatu. Kayaknya perlu contoh ya, biar kita relate ya. Ada waktunya, jelas. Misalnya kalau kami di Bola Salju, saya menulis artikel tentang saham ini dan saya tidak akan berinvestasi selama 3 hari kerja ke depan, contohnya seperti itu. Terus kemudian menghubungkan sesuatu. Nah, contoh tadi, kenapa saya menyatakan tidak akan berinvestasi di saham itu? Ya karena agar Anda tahu bahwa saya tidak punya kepentingan di saham itu. Saya tidak berharap ada perubahan, saya tidak mendapat manfaat. Nah, itu hubungannya dari apa komentar, apa yang saya nyatakan, apa yang saya state, baik itu positif atau negatif di saham itu, at least selama 3 hari ke depan. Seperti itu contohnya. Atau contoh batasan yang spesifik dan jelas, yaitu pentingnya ruang lingkup penyangkalan sehingga kita bisa menerima atau mengikuti. Itu ya. Kenapa? Contohnya, katakanlah ada seseorang yang memang menganalisa bahwa saham B ini oke di sisi ini, tetapi jelek di sisi ini. Kemudian dia menyatakan bahwa dia tidak punya saham B pada saat tulisan ini dibuat. Anda akan paham, oh ternyata orang ini tidak punya. Lalu apa kepentingannya menyatakan ini? Nah, seperti itu. Mungkin penulis atau orang itu menyatakan, saya tidak terkait. Nah, lagi-lagi relasi ya, tidak terkait, tidak dapat pesanan, tidak dapat kerjasama apapun dengan saham B itu tadi. Itu seperti itu contohnya. Nah, tetapi Anda juga tahu ya, tadi ketika dalam pengantar saya bilang informasinya itu sering dilupakan. Kenapa sering dilupakan? Karena tulisannya kecil. Kenapa tulisannya kecil? Karena biasanya disclaimer itu banyak sekali, apalagi klausul-klausul hukum kayak gitu ya, panjang dan lama untuk membacanya. Nah, karena panjangnya dikecilin. Atau ada unsur yang lain yang bisa unsur yang lain yang membuat disclaimer dibuat seperti itu. Karena secara guyonan, secara bercanda, joke yang umum, disclaimer itu dibuat kecil agar tidak ada orang yang membacanya, seperti itu. Nah, itulah penting kita sekarang ini membahas tentang disclaimer, karena agar setiap investor individu dan investor pada umumnya, juga kita ekosistem investasi di Indonesia ini paham dan mempraktekkan kaidah-kaidah yang bagus seperti itu. Jelas ya. Nah, dalam hal lain prakteknya adalah pengungkapan disclaimer, menurut kami adalah pengungkapan integritas dari pengungkap disclaimer itu. Nah, apa yang perlu diperhatikan bagi kita semua, satu, tone atau nada ya. Anda akan paham setelah Anda sekian lama membaca karya tulis, analisa produk-produk informasi yang ada di bursa, di industri keuangan. Anda akan paham tone nada di sana. Kenapa disclaimernya orang ini begini, kenapa disclaimernya orang ini begitu. Anda akan paham tone nada. Dari tone atau nada itu Anda akan paham, katakanlah bisa membaca integritas seseorang itu. Kemudian penting lagi penyangkalan insidental atau kontekstual atau kasuistik, case by case. Seperti contoh tadi, ketika saya membahas saham C, saya rasanya perlu mendisklaim kepada Anda bahwa saya tidak ada kepentingan dengan menyatakan saham C, bahwa ini sebagai contoh saja. Apakah saya tidak punya atau saya punya, atau saya tidak menyangkal saya punya atau tidak punya. Itu penting tone-nya, penting kontekstualnya, itu tepat pada konteksnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah potensi dan relasinya terhadap keuntungan. Nah, ini
bagi konsumen, bagi objek, bagi target yang membaca informasi itu. Kenapa? Memahami potensi dan relasi terhadap keuntungan ini penting, ya agar Anda sebagai investor kecil, investor individu itu paham tujuan pengungkap informasi ini. Apakah maksudnya mengajak beli saham yang sudah terlalu mahal? Begitu. Apakah bermaksud menjual saham yang memang murah agar atau lebih turun lagi, seperti itu? Itu penting di situ. Jelas ya, relasi terhadap keuntungan dan juga kerugian, jelas ya, saya tambahkan kerugian atau resiko. Disclaimer ini intinya kira-kira ya, itu agar pembaca atau konsumen atau pemakai informasi itu paham relasi konflik kepentingan dari pengungkap, dari informasi, dari apa yang ditawarkan, apa yang diinformasikan itu. Nah, ini penting sekali mengingatkan bagi Anda semuanya, baik individu, baik badan, atau baik target konsumen informasi itu. Individu misalnya siapa? Ya bisa penulis, bisa analis, bisa YouTuber seperti saya ini, atau edukator seperti saya, atau pejabat di regulator, pejabat pemerintahan, di institusi, dan seterusnya ya, pemangku kepentingan, eksekutif di perusahaan itu, artis. Contoh, dalam kasus yang lagi populer belakangan ini, afiliator yang terkait dengan produk-produk derivatif itu. Misalnya, contohnya afiliator itu mengaku bahwa saya dibayar oleh lembaga ini jika ada konsumen yang mendaftar gitu. Mungkin Anda nggak akan beli, mungkin orang-orang nggak mudah ditipu seperti itu. Konflik kepentingan itu perlu dibatasi. Ya katakanlah ya, ada pemegang saham pengendali sebuah saham IPO. Ternyata orangnya itu bekerja di regulator misalnya kayak gitu. Dia juga harus perlu mengungkap bahwa misalnya ketika dia berbicara sebagai regulator, dia harus menyatakan disclaimer, saya juga pejabat di emiten ini gitu, atau pemegang saham minor di emiten ini. Itu penting agar tidak ada niat buruk di sana atas informasi yang disampaikannya, seperti itu. Ya jelas ya. Begitu pula siapa saja yang terlibat yang tadi saya sebut. Nah, ada contoh lain badan. Badan ini juga perlu penting mengungkap disclaimer. Misalnya ya, badan ini apa aja ya? Misalnya emiten, penilai, penasihat keuangan, penasehat investasi, pengelola reksadana itu kan penasihat investasi ya. Penasihat hukum, relasi publik, konsultan, media, notariat, manajemen investasinya, brokernya sendiri juga ya, media. Contoh media, ada sebuah contoh yang menarik ketika Wall Street Journal, Anda tahu media di Amerika yang media khusus bisnis yang ada di Amerika, ini kan dimiliki oleh Rupert Murdoch. Ketika memberitakan tentang konglomerat ini, mereka terbuka menyatakan di awal artikel bahwa kami secara bla 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 dimiliki oleh Rupert Murdoch yang diberitakan ini. Tetapi pemberitaan ini tidak ada pesanan, tidak ada koreksi, tidak ada masukan dari dia karena kami terpisah. Itu penting seperti itu. Media juga harus menerapkan disclaimer yang mendekati seperti itu agar ekosistem keuangan, ekosistem kita bagus. Nah, seandainya katakanlah ada wartawan yang punya kepentingan dengan saham agar misalnya saham IPO ini bagus karena dia punya posisi di sana, ya itu harus penting dinyatakan juga di sana ya. Jadi gimana? Menurut saya jangan sampai katakanlah penulis atau edukator jangan sampai disclaimer hanya misalnya mini gitu ya. Disclaimer is on gitu. Ya nggak bisa dong. Maksudnya itu apa gitu loh. Saya kira harus diperjelas lagi. Disclaimernya itu apa? Apakah Anda memilih? Apakah Anda punya posisi? Apakah Anda tidak punya posisi? Niat Anda menyebar informasi itu apa, relasi Anda dengan lembaga atau itu ada apa tidak, dan seterusnya, itu penting. Nah teman-teman, menurut saya disclaimer saja itu tidak cukup. Kenapa? Yang paling penting adalah niat baik dari pengungkap informasi itu, dari siapa yang mengungkap disclaimer itu. Tempatkan disclaimer di tempat yang layak. Kalau artikel mungkin
Kalau langsung mendekati kepentingan atau informasi yang penting bisa jadi di atas, tapi nggak harus begitu di bawah juga bisa, sedetail-detailnya. Nah, nyatakan disclaimer pada konteks yang tepat, itu yang kedua ya menurut saya. Terus kemudian ikuti disclaimer secara ketat bagi siapa saja yang kita sebut tadi, bahkan bagi investor atau target ya, ikuti, apalagi pelaku penyebar informasi, media, emiten, lembaga keuangan dan seterusnya ya. Kalau kita mengikuti disclaimer secara ketat dan kita memahaminya, nanti rasanya ya menurut saya kita akan terhindar deh dari model-model yang seperti itu tadi yang saya sebutkan ya. Ada wartawan, ada buzzer yang tiba-tiba nggak pernah memberitakan saham, tiba-tiba memberitakan saham pertambangan. Ada apa ini? Dia nggak menyatakan dia itu siapa, tujuannya apa, pemahamannya apa, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau kita semua mengikuti praktek disclaimer yang baik dan adil, rasanya dunia keuangan dan investasi kita akan aman, akan selamat bagi siapa saja, bukan hanya bagi investor atau target, bukan, bagi pelakunya itu sendiri, bagi emiten, bagi lembaganya sendiri, bagi media juga. Saya kira akan selamat karena bisa terhindar. Kalau tidak ada disclaimer, praktek yang baik adalah Anda tidak menilai, tidak beropini, tidak mempromosikan, atau tidak memburukkan saham-saham tertentu tanpa basis data yang jelas ya, atau menilai buruk tetapi ada data yang memang bisa dikonfirmasi oleh orang lain ya silakan saja, no problem, atau menilai baik ya silakan saja, tapi at least kepentingan Anda di situ apa, itu juga harus diungkap ya. Kalau tidak ada disclaimer, lebih baik tidak, itu paling aman, jadi netral ya. Nah, saya kira sudah cukup ya tentang disclaimer. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di edukasi kami. Terima kasih.